Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Faturrahman sebagai moderator kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis penjualan UMKM Mijelotot Babakan Sari. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif, yaitu observasi harian. Data harian selama 30 hari memenuhi syarat Central Limit Theorem. Lalu rata-rata penjualan yaitu sebanyak 74,2 per hari dengan standar defisiensi 9,95 porsi. Lalu variabel utama yaitu pengunjung, promosi, harga, rating, dan penjualan dianalisis. Lalu ada confident internal, yaitu estimasi interval sebanyak 95% untuk keputusan bisnis yang optimal. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Sambalwini dengan NIM 66242050. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan beberapa metode analisis untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Yang pertama, kami menggunakan confidence interval sebesar 95%. Artinya, hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sehingga estimasi yang dihasilkan cukup akurat dalam menggambarkan kondisi penjualan. Yang kedua, kami melakukan observasi harian selama 30 hari. Data penjualan dicatat setiap hari selama 1 bulan. Jumlah sampel sebanyak 30 data. Jumlah lebih memenuhi syarat Central Limit Tolerance. Sehingga data dapat digunakan untuk analisis statistik. Yang ketiga, kami menggunakan uji korelasi Pearson yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta mengukur seberapa kuat hubungan tersebut. Yang terakhir, kami melakukan uji hipotesis untuk menguji apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel penelitian terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Variabel pertama adalah variabel Y, yaitu penjualan. Penjualan merupakan variabel dependen atau variabel terikat yang diukur dari jumlah porsi mie yang terjual setiap hari. Variabel ini menjadi hasil yang ingin dianalisis dalam penelitian. Variabel kedua adalah X1, yaitu jumlah pengunjung. Variabel ini menunjukkan banyaknya konsumen yang datang setiap hari. Semakin banyak pengunjung, maka diduga penjualan juga akan meningkat. Variabel ketiga adalah X2, yaitu biaya promosi. Variabel ini merupakan jumlah pengeluaran promosi yang dilakukan setiap hari dalam satuan rupiah. Tujuannya untuk mengetahui apakah biaya promosi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Variabel terakhir adalah X4, yaitu ranting ulasan. Variabel ini menunjukkan penilaian pelanggan terhadap produk dan layanan. Semakin banyak ranting yang diberikan pelanggan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong penjualan. Melalui keempat variabel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh jumlah pengunjung, biaya promosi, dan lanting ulasan terhadap penjualan UMKM mie jeletot Babakan Sari. Selanjutnya, estimasi parameter penjualan. Pada tahap pertama, kami melakukan estimasi parameter untuk mengetahui gambaran rata-rata penjualan harian UMKM mie jeletot Babakan Sari. Berdasarkan 30 data observasi, diperoleh rata-rata penjualan sebesar 74,2 porsi per hari dengan standar deviasi 9,95 porsi. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan harian berada di sekitar 74 porsi dan variannya sekitar 10 porsi dari nilai rata-rata. Selanjutnya, kami menghitung confidence interval 95%, yaitu berada pada rentang 70,48 hingga 77,91 porsi per hari. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata penjualan sebenarnya diperkirakan berada pada rentang tersebut. Karena penelitian menggunakan 30 observasi, maka berdasarkan Central Limit Theorem atau CLT, distribusi rata-rata sampel dapat dianggap mendekati distribusi normal. Dengan demikian, hasil estimasi parameter dan analisis statistik yang dilakukan sudah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penjualan harian UMKM tergolong cukup stabil, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah stok bahan baku, kapasitas produksi harian, dan target penjualan yang lebih realistis. Hasil uji hipotesis. Pada tahap kedua dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji T sampel dan uji T 2 sampel. Yang pertama, uji T 1 sampel. Uji ini bertujuan mengetahui apakah rata-rata penjualan telah mencapai target 100 porsi per hari. Hasil perhitungan menunjukkan T hitung sama dengan min 14,21. P-value-nya adalah 1. Karena P-value lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Artinya, belum terdapat bukti bahwa rata-rata penjualan telah mencapai atau melebihi target 100 porsi per hari. Dengan rata-rata penjualan sebesar 74,2 porsi per hari, target penjualan masih belum tercapai selama periode pengamatan. Selanjutnya, uji T 2 sampel. Uji ini digunakan untuk membandingkan penjualan pada hari kerja dan akhir pekan. Hasil analisis menunjukkan T hitung sama dengan min 4,28 dan P-value-nya 0,000534. Karena P-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan pada hari kerja dan akhir pekan. Hasil ini menunjukkan bahwa pola penjualan dipengaruhi oleh jenis hari. Oleh karena itu, UMKM dapat menerapkan strategi yang berbeda, seperti menambah stok dan jumlah karyawan pada akhir pekan, serta meningkatkan promosi pada hari kerja yang penjualannya lebih rendah. Terima kasih. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis korelasi person untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel dengan penjualan. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pengunjung X1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,99, yang berarti hubungan positifnya sangat kuat. Jadi semakin banyak pengunjung yang datang, maka penjualan akan juga semakin meningkat. Selanjutnya, biaya promosi X2 memiliki korelasi sebesar 0,967 dan rating ulasan X4 sebesar 0,961. Kedua variabel ini juga memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap penjualan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap penjualan adalah jumlah pengunjung, kemudian diikuti oleh biaya promosi dan rating ulasan. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi linier. Pada regresi sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 15,27 tambah 0,82X, artinya setiap kenaikan satu satuan jumlah pengunjung diperkiraan dapat meningkatkan penjualan sebesar 0,282 porsi per hari. Kemudian pada regresi berganda digunakan beberapa variabel sekaligus, yaitu jumlah pengunjung, biaya promosi,
dan rating ulasan. Hasil uji menunjukkan bahwa model regresi signifikan, sehingga ketiga variabel tersebut secara bersama-samaan mampu menjelaskan perubahan penjualan yang baik. Dengan demikian, penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung, tetapi juga efektivitas promosi dan kualitas pelayanan yang tercermin dari rating pelanggan. Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk Nijelato Babakan Sari. Dari sisi pemasaran, bisnis dapat meningkatkan promosi melalui media sosial, bekerja sama dengan food influencer, memanfaatkan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood, serta mengadakan promo khusus pada akhir pekan untuk menarik pelanggan lebih banyak. Sedangkan dari sisi operasional, perusahaan perlu menjaga kualitas makanan agar rating tetap tinggi, mengevaluasi efektivitas biaya promosi, memastikan stok bahan baku selalu tersedia terutama saat jam ramai, dan memanfaatkan data penjualan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan penjualan dapat meningkat secara berkelanjutan dan bisnis mampu bersaing dengan lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau diskusi, dipersilakan. Terima kasih banyak.